syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ada sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita mulai pelajaran yang pertama, pendidikan agama Islam. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar yang pertama, indahnya saling menghormati. Yaitu indahnya saling menghormati. Subtema pelajaran kita hari ini adalah Quran Surat Al-Kafirun. Memahami makna Surat Al-Kafirun. Itu yang akan kita bahas atau kita belajar pada pertemuan pertama ini. Anak apa semuanya, coba dengarkan, Bapak bacakan Surat Al-Kafirun. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la anal abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Quran Surat Al-Kafirun. Gimana maksudnya ayat ini anak apa semuanya? Nah, coba dengarkan baik-baik. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakanlah. Ini Allah menyuruh mengatakan kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang kafir. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir? Yaitu bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi maksud di sini adalah bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan pula pernah menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi Allah tegaskan di sini anak-anakku semuanya bahwasanya kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ini, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Inilah Surat Al-Kafirun yang menceritakan tentang orang-orang kafir telah berputus asa. Nah, telah berputus asa, tidak ada harapan lagi orang-orang kafir itu untuk menentang Nabi Muhammad. Segala cara sudah dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menentang Nabi Muhammad supaya berhenti mendakwakan Islam. Namun Nabi Muhammad tidak berhenti, tetap lanjut terus. Gimana anak Pak semuanya? Surat Al-Kafirun ini surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini menceritakan orang-orang kafir. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Di mana turunnya surat Al-Kafirun ini? Turunnya di kota Mekah. Disebut juga surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turun di kota Mekah. Nah, sekarang kita lihat penyebab turunnya surat Al-Kafirun ini.
disebut juga dengan asbabul nuzul. Ya, asbabul nuzul artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kita lihat sekarang sebab turunnya surat Al-Kafirun. Perhatikan apa semuanya. Pada suatu hari, sekelompok kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, dia tidak pakai nyebut Nabi karena dia tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Ya Muhammad, ya kata Nabi Muhammad, bagaimana kita kerjasama dalam beribadah ini? 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, 1 tahun kamu menyembah Tuhan kami. Itu tawaran kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad tidak mau. Dengan beralasan, dengan bersusah payah orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi, namun tidak berhenti. Pupus harapan orang-orang kafir Quraisy untuk mengajaknya untuk berhenti, namun tetap Islam kembang terus. Baik anak apakah semuanya bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Kenapa kafir Quraisy ini begitu menentang Nabi Muhammad? Karena ketakutan dari para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang indahnya saling menghormati, yaitu dasar kita Quran surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Turun di kota Mekah, disebut juga dengan surat Makkiyah, surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun ini menceritakan tentang orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Namun dakwah Nabi Muhammad tidak bisa berhenti, tidak bisa ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga turun surat Al-Kafirun ini supaya Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir itu bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Itulah maksud dari surat Al-Kafirun ini. Selamat belajar anak bapak semuanya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.